Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan kalian. Kali ini saya akan membahas tentang laporan observasi. Tujuan mempelajari laporan observasi ini adalah untuk memahami struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi. Jadi segala apapun yang kita ingin lakukan, yang kita ingin laksanakan, kita harus menentukan tujuan apa yang akan dicapai. Sama halnya dalam pembelajaran ini. Pembelajaran yang saya maksud adalah pembelajaran teks laporan hasil observasi. Kalau dia ditetapkan tujuan, maka ngapain kita capek-capek seperti ini. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran ini saya jabarkan dengan detail. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah bagusnya kita harus mengerti apa sih sebenarnya teks laporan itu. Tujuan pengertian dibuat adalah untuk menjembatani sebenarnya apa sih sebenarnya yang kita ingin bahas. Nah, kira-kira contoh simpelnya seperti itu. Baiklah, kita lihat langsung definisi dari teks laporan hasil observasi. Nah, ini ya. Teks ini berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi atau pengamatan langsung ya. Teks laporan observasi ini juga sering disebut teks klarifikasi karena memuat klarifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan proses terjadinya pelangi, kekacauan politik. Nah, itu ya contohnya. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi. Pertama, pernyataan umum. Bagian ini mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum, misalkan nama Latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Atau contoh simpelnya paragraf pembuka lah. Nah, kira-kira seperti itu. Bagian kedua, deskripsi bagian atau isi. Nah, deskripsi bagian ini mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika dia berupa binatang, maka yang dilaporkan misalkan ciri fisik, makanan, habitat, perilaku. Dan jika dia berupa tumbuhan, bisa berupa ciri fisiknya yang dilaporkan, misalkan akar, bunga, buah, atau perincian bagian yang lain. Nah, dalam bagian ini juga tidak jarang manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian ini berisi klarifikasi objek dari berbagai segi dan di deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek tersebut. Bagian ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan atau hal-hal penting ditulis kembali dalam kesimpulan ini. Tujuannya apa? Supaya orang yang membaca tulisan atau laporan kita mudah memahami, oh ini yang dibahas. Semakin jelas apa yang kita bahas dalam kesimpulan ini, itu yang dijabarkan. Kemudian kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ini. Pertama, menggunakan frasa nomina
yang diikuti pendeskripsian. Misal, Andi bernyanyi, Andi mengamati pelangi. Nah, itu kan deskripsi ya. Kemudian menggunakan konjungsi relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, yakni. Tujuannya apa? Supaya istilah yang kita gunakan dalam laporan itu benar-benar orang memahami sedetail mungkin. Kemudian menggunakan verba aktif. Nah, menggunakan verba aktif ini tidak kalah penting dari yang kedua itu. Misalkan verba aktif ini atau kata kerja ya, melakukan suatu pengamatan, melihat, mendengar, melaporkan. Nah, ini contoh-contoh apalagi verba aktif yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi atau pada umumnya digunakan dalam suatu penelitian ya, laporan penelitian. Kemudian yang keempat menggunakan afiksasi. Yang kelima menggunakan kata keilmuan atau kata Latin seperti herbivora. Tujuannya apa? Supaya laporan hasil observasi itu hidup dan perbendaharaan katanya banyak, tetapi kadang-kadang juga orang banyak menggunakan istilah-istilah Latin atau istilah ilmiah, tapi pada hakikatnya dia hanya sok-sok keren tetapi tidak mengerti apa sih istilah sebenarnya, apa makna dari istilah itu. Olehnya itu supaya tidak terjadi hal yang demikian, kalau kita menggunakan kata Latin atau kata ilmiah harus dulu dimengerti apa maknanya, apa artinya, supaya tidak buta-buta menggunakan. Nanti ditanya apa maksudnya, tidak mampu menjawabkan, malu pada akhirnya. Kemudian bagian keenam menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi ini begitu penting dalam suatu laporan hasil observasi. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan kalimat definisi, bagaimana caranya kita menggambarkan sesuatu? Bagaimana caranya kita menerangkan hasil laporan observasi itu? Olehnya itu, kalimat definisi itu begitu penting. Nah, kita langsung melihat contohnya ya, kalimat definisi ini misalkan ialah, yaitu. Nah, contoh karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, itu ya. Nah, kalimat deskripsinya apa? Kan tadi sudah terangkan kalimat definisinya, berarti kalimat deskripsinya apa? Oh, biasanya hewan karnivora ini bergigi tajam atau panah, bergigi taring atau giginya tajam. Nah, itu deskripsinya. Supaya apa? Ketika dia mendapat mangsa, digigit langsung cepat cepat mati. Nah, itu ya. Kemudian yang ketujuh menggunakan kalimat simple, simpleks dan kompleks. Nah, kalimat simpleks ini sering diistilahkan kalimat tunggal ya, memiliki makna tunggal. Misalnya Andi bermain bola, Andi mengamati pelangi. Nah, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang bermakna banyak atau lebih dari satu. Misalkan Andi mengamati pelangi dan ibunya sedang memasak di dapur. Nah, itu ya. Atau saya kasih contoh lagi ya. Andi membaca buku sedangkan bapaknya
sedang berlatih bermain gitar. Itu ya, saya seperti itu. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jika bermanfaat, like, kemudian share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.